Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore para pemirsa SLW Negeri Pelambuan Channel. Masih bersama kami dalam acara Ramadan Istimewa. Nah, bagaimana nih kabarnya kalian semua? Apakah masih tetap lancar puasanya? Semangat luar biasa. Alhamdulillah. Kita bersyukur pada sore hari ini masih bertemu lagi, yang mana insya Allah kami akan melanjutkan pembahasan kemarin mengenai rukun dan sunnah berwudu, begitu ya Ustaz? Betul, Pak Herul. Nah, pada pertemuan yang telah lalu telah disampaikan sama Ustadz Hafiz Behaki tentang urutan atau rukun-rukun berwudu. Nah, pada sesi kali ini masih melanjutkan yang kemarin. Tentu saja kita akan menyelesaikan pembahasan ini pada sesi kali ini. Nah, para pemirsa SLB Negeri Pelambuan Channel, kami harapkan apa yang kami sampaikan ini bisa memberikan manfaat, ilmu yang bermanfaat sembari menanti saat berbuka puasa. Begitu ya Ustadz? Betul. Ustadz, gimana kabarnya nih? Alhamdulillah sehat luar biasa. Iya, Ustadz sudah siap sekali memberikan materi tentang rukun dan sunnah berwudu. Silakan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Amma ba'du, para pemirsa SLB Negeri Pelambuan Channel yang dirahmati Allah SWT, mudah-mudahan kita tetap semangat, bahagia menyambut bulan Ramadan di tahun ini. Amin ya rabbal alamin. Amin, amin. Di sore hari ini kita melanjutkan Pak Herul. Betul Ustaz. Kita tentang rukun wudu. Kemarin kita membahas rukun ini dari mulai niat, ya kan? Ditambah sunatnya membaca basmalah, kemudian juga berkumur dan menghirup air ke hidung, ya kan? Ya. Masuk pada rukun yang kedua, yaitu dengan membasuh muka kita. Ya. Sampai udah selesai kita bahas itu. Masuk juga kemudian masuk rukun yang ketiga, yaitu kemudian masuk membasuh dari tangan kita sampai kepada siku. Nah, hari ini kita akan masuk pada rukun yang keempat, yaitu membasuh air, mengusap dari kepala, ya kan? Baik Ustadz. Jadi kita masih melanjutkan tema yang kemarin mengenai rukun berwudu. Nah, pada kali ini, pada sesi ini akan mengusap kepala, begitu ya? Betul. Nah, jadi bagaimana nih Ustadz, batas-batas kepala atau bagian mana saja kepala yang wajib saat berwudu itu Ustadz? Yang pertama tentu kita lihat dulu Al-Qurannya Pak Herul. Jadi Al-Quran di surah Al-Maidah ayat yang ke-6, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Wahai orang-orang beriman, apabila kemudian kalian hendak melaksanakan sholat, maka kemudian kalian membasuh daripada muka kalian, kemudian membasuh daripada kedua tangan kalian sampai daripada marofik, daripada siku kita. Ya, kemudian Allah melanjutkan wamsahu biru'usikum. Jadi ayat itu panjang ya. Lanjutannya adalah wamsahu biru'usikum, dan sapulah daripada kepala kita, ya kan? Ya, betul. Jadi ada kata-kata wamsahu. Kalau tangan dan wajah dengan ghusla, beda itu. Kalau ghusla itu artinya kita mengambil air yang banyak lalu kita simburkan, kita ratakan ke muka kita, kan begitu. Demikian juga ketika tangan juga kita mengambil air yang banyak, kita simburkan atau kita kita bersihkan kepada tangan kita itu. Nah, kalau kalimat atau kata dalam Al-Quran dengan mengatakan wamsahu, itu artinya kita mengusap. Mengusap ini artinya dalam penjelasan banyak kitab, misalkan di kitab Ahkamus Shalah, ahli-ahli mengatakan cukup hanya dengan membasahi jari kita dengan air, itu sudah termasuk mengusap gitu. Jadi tidak harus banyak-banyak gitu kan. Beda kalau kita membasuh muka kan kita ambil air sebanyak-banyaknya. Iya, secebok banyu kan, secebok banyu dalam telapak tangan kita basuhkan semuanya. Itu namanya ghusla atau membasuh. Tapi kalau mengusap itu di kitab Al-Raghib Ahkamus Shalah mengatakan, beliau mengatakan walaupun hanya dengan sekedar membasahi jari kita, lalu kita kemudian basahi kepala kita, nah itu sudah sah gitu kan. Wajibnya sudah tertunaikan gitu. Jadi yang wajib itu mengusap kepala kita dengan jari tangan yang kita basahi air tersebut gitu kan. Nah, itu dalam konteks kita mengusap daripada kepala kita. Nah, tadi ditanya oleh Pak Herul, kepala itu yang mana itu kan. Para ulama fikih sudah menyebutkan kepala yang biasa ditumbuhi oleh rambut kepalanya
tentu rambutnya orang normal gitu kan, kepalanya orang normal yang ditumbuhi rambut, karena nanti ada yang tersinggung Pak Khairul. Kalau kadang kalau nggak punya rambut lagi gimana gitu kan? Apanya yang diusap, oh rambutnya nggak ada, nah, itu ya kan? Maka di sini ya tentu yang orang normal kemudian tahulah yang biasa ditumbuh rambut kita di mana kepala kita kan, bagian kepala yang baru tumbuh rambut kan sudah jelas. Mulai atas kening kita sampai ke belakang ya kan, sebelum tengkuk kita kan begitu. Betul, itu bagian kepala kita, kemudian di atas telinga kita juga ada rambut. Jadi bisa dipahami oleh kita itu. Jadi bagi yang mohon maaf yang botak atau bahasa kitanya longor itu ya, itu jangan khawatir berarti wah saya nggak bisa berwudu dong, enggak, tetap bisa berwudu. Jadi kita kita asumsikan atau kita pastikan bahwa kepala kita yang botak ini ya itulah tempat rambut kita. Jadi itu yang kita basuh, kita usap atau kita sapu gitu. Oh ya, terima kasih nih, luar biasa nih penjelasan dari Ustadz, ini sungguh menarik mengenai batasan kepala. Namun nih sering terjadi kasus nih Ustadz, misalnya nih ini apakah batasan kepala itu sama antara laki-laki dan perempuan atau ada perbedaan nih? Karena yang sering atau sesekali pernah mendapatkan itu apabila ibu-ibu atau perempuan itu berjilbab, ini cuma menyingkapkan jilbabnya sedikit, hanya ditempel-tempelkan pada sebagian rambut saja. Apakah itu termasuk sudah mengusap kepala atau itu harus jilbabnya dibuka semuaan baru diusap-usap? Ini gimana nih Ustaz? Iya, jadi begini, memang di kitab Ahkamus Shalah Al-Raghib itu mengatakan cukup banyak kemudian menyentuhkan daripada jari-jari kita yang dibasahi pada bagian muka kepala kita. Jadi bagian muka kepala kita ya, kalau perempuan itu kan di bagian depan ini ya, rambut bagian depannya saja itu kemudian dibasahi, kemudian tempelkan jari kita, itu sudah masuk ke dalam menyempurnakan yang wajib gitu ya. Jadi boleh seperti itu. Soalnya kalau ibu-ibu ini kan kadang-kadang tempat wudunya kadang-kadang nggak syar'i ya. Betul. Kadang-kadang nggak syar'i, jadi dia bergabung ogah ya kan, ogah terbuka semuanya. Kepala dia, kalau dia terbuka semua di tempat terbuka umum yang tidak khusus pada perempuan, tentu dia berdosa, melakukan suatu kewajiban dengan melakukan dosa bersamaan. Apa dosanya? Membuka rambutnya, terlihat oleh orang sebelah, oleh laki-laki itu kan. Makanya tadilah kita harus pilih-pilih tempat untuk wudhu. Jadi kalau saya sarankan cari tempat-tempat wudhu yang kemudian terpisah, ada ruang khusus wanita, ruang khusus wanita. Biasanya masjid-masjid yang besar itu biasanya disiapkan gitu, karena mereka sudah paham syariat. Ada tempat wudhu perempuan khusus. Kalau di situ dia bisa terbuka dengan leluasa dia kan. Tapi kalau tidak, tadi saya katakan bahwa menurut kitab Ahkamus Shalah Al-Raghib mengatakan cukup dengan memberikan jari yang terkena air tadi, mengusapkan pada bagian muka kita, bagian muka yang terkena rambut, yang ditumbuhi rambut itu. Walaupun misalkan agak riskan juga kan, kalau terlihat juga dosa meskipun sedikit, karena rambut itu termasuk aurat perempuan, itu dosa kalau terlihat. Makanya saran saya baiknya para wanita kalau berwudu di tempat yang memang khusus disiapkan oleh takmir atau oleh pihak yang mempunyai tempat itu, sehingga kemudian memang ketika dia buka itu auratnya, dia tidak berdosa gitu Pak Rol. Nah, kemudian yang kedua yang penting juga ada namanya itu kan yang wajib ya. Yang wajib itu cukup mengusap daripada rambut kepala kita ya kan, mengusap kepala kita yang ditumbuhi rambut itu bisa. Nah, disunahkan, ada sunahnya ini. Sunahnya itu adalah mengusap seluruh rambut yang ada di kepala kita, mulai dari bagian depan ya, ke depan sampai ke belakang, sudah sampai di teguknya itu dibalik lagi ke depan lagi. Nah, gitu. Itu sunnah saja ya kan. Kalau tidak dikerjakan juga tidak apa-apa ya kan. Jadi sampai seluruh rambut kita itu terkena air itu kan. Sekali dari depan ke belakang sampai di tengkuk sini, itu diputar lagi kembali ke depan itu sunnah saja. Jadi tidak wajib itu kan. Nah, begitu Pak Hairul. Ya, terima kasih Ustadz nih penjelasan mengenai rukun dan kewajiban saat melakukan wudhu. Jadi bagaimana pencerahan ini atau penjelasan ini bisa memberikan pencerahan kepada para pemirsa SLB Negeri Pelambaut Channel yang mungkin di mana atau di suatu tempat itu mendapati tempat berwudhu yang bercampur dengan laki-laki dan perempuan, jadi bisa menjaga aurat. Apalagi ini perempuan dengan hanya menyingkap saja itu sudah diperbolehkan ya Ustadz, artinya tuh hanya mengusap bagian rambut di kepala. Iya. Terima kasih Ustadz
atas ilmu yang telah disampaikan. Semoga ilmu yang telah disampaikan bisa bermanfaat bagi para pemirsa SLB Negeri Pelambuan Channel yang selalu setia menemani kebersamaan kita di Ramadan istimewa kali ini. Insyaallah mudah-mudahan berkah. Baiklah para pemirsa, untuk sesi kali ini saya cukupkan terlebih dahulu. Kita sambung lagi pada sesi pertemuan yang selanjutnya. Masih tetap bersama kami dalam acara Ramadan Istimewa. Terima kasih, saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.